Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Masih semangat ya belajar tentang hukum? Oke, baik. Materi kita tadi masih melanjutkan materi yang pertemuan minggu kemarin ya, tentang pelindungan dan penegakan hukum. Sekarang kita melanjutkan dengan mengapa kita harus melindungi hukum. Pertanyaannya, mengapa kita harus melindungi hukum? Apa jawabannya? Jadi, mengapa kita harus melindungi hukum? Karena setiap orang berhak mendapatkan pelindungan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1. Artinya apa? Setiap orang memiliki hak dan juga berkewajiban yang harus didapatkan dan juga dilaksanakan. Salah satunya hak yaitu mendapatkan pelindungan kepada manusia, memenuhi berbagai macam kepentingan dan syarat manusia yang harus dilindungi kepentingan orang lain. Artinya apa? Di dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap orang itu harus memiliki hak untuk mendapatkan jaminan hukum. Jadi, jaminan hukum dari mana? Dari pemerintah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, mengapa kita harus dapat pelindungan hukum dan semua orang dapat mendapatkan hak yang sama setiap orang. Jadi, sama di dalam diperlakukan hak yang sama dalam hukum. Kemudian ya lihat, penegakan hukum menjadi salah satu untuk menjadi hukum sebagai untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian hukum juga menjadi syarat utama untuk melindungi hukum. Contohnya penegakan hukum adanya sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar hukum maupun pemberian hukum itu vonis. Artinya apa? Jadi di sini adalah ada persamaan hak. Jadi kalau kita melanggar hukum berarti kita harus mendapatkan sanksi yang tegas. Ingat, hukum adalah sifatnya tegas dan memaksa. Apa arti tegas? Tegas artinya ada undang-undangnya kalau melanggar. Kalau memaksa, mau tidak mau harus mau. Artinya mau tidak mau kita harus mau mematuhi aturan yang ada. Jadi seperti itu. Lalu hukum itu ada perintah, ada larangan. Nah, di dalam hukum itu mengatur perintah ini yang boleh. Misalnya kita melihat lampu lalu lintas, ini tandanya masuk, ada tanda masuk. Lalu ada perintahnya, ini tidak boleh parkir. Nah, ya seperti itu ya. Itu adalah jelas ditulis dalam hukum lalu lintas seperti itu. Begitu ya anak-anak. Lalu ada pentingnya pelindungan hukum. Penting tidak adanya hukum? Sangat penting. Nah, kenapa sangat penting? Kenapa sangat penting hukum di Indonesia? Karena salah satunya adalah untuk menegakkan supremasi hukum. Apa arti supremasi hukum? Artinya hukum adalah memiliki kekuasaan yang mutlak dalam mengatur tindakan atau pergaulan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah itu ya. Apa tadi artinya supremasi hukum? Supremasi hukum adalah kekuasaan mutlak dalam mengatur tindakan atau pergaulan seseorang dalam kehidupan. Dengan kata lain bahwa semua tindak warga negara hingga pemerintah sekalipun menjalani sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Nah, itu. Jadi tugas kita, kewajiban kita adalah untuk menegakkan supremasi hukum supaya hukum di Indonesia itu semakin tegak. Nah, itu dalam hidup bernegara ya. Kalau di sekolah juga ada aturan. Aturan disebut dengan tata tertib. Tata tertib di sekolah itu dibuat untuk dipatuhi dan ditaati. Nah, salah satunya apa? Kalian harus pakai seragam yang sesuai dengan aturannya, harus pakai sepatu dan masuk tepat waktu dan sebagainya. Seperti itu ya, Nana ya. Barangkali itu penjelasan